Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dimanapun berada, kembali saya sajikan materi soal dan pembahasan materi termodinamika pada bagian kedua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Yang penting selalu sehat dan sukses. Soal pertama, biar agak cepat durasinya, tidak terlalu panjang ya. Mungkin saya menyampaikannya agak cepat ini. Ada 5 soal. Yang pertama, mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, tentukan usaha yang dihasilkan oleh mesin. Langkah pertama ya, data dari soal diketahui apa saja. Yang pertama, suhu tinggi 600 Kelvin itu berarti T1. Ya, T1 itu yang suhu tinggi, jangan keliru ya nanti. T1 kita sepakati T1 itu yang suhu tinggi. Ini 600 Kelvin. Maka di situ ada suhu yang lain 400 Kelvin berarti T2 yang suhu lebih rendah. Dan Q1 600 Joule ya. Q-nya kalor. Yang ditanyakan adalah usaha yang dihasilkan oleh mesin. Usaha simbolnya W. Usaha kita gunakan persamaan W sama dengan Q1 kali 1 min T2 per T1. Q1-nya sudah ada, T2 sudah ada, T1 sudah ada. Butuh apa lagi? Butuh kemauan untuk melanjutkan. Ya, kita lanjutkan, masukkan angkanya. Q1-nya 600. Ya. T2 400, T1 600. Kesalahan beberapa siswa kadangkala melihat angka yang sama ada di atas dan di bawah langsung dicoret. Nah, ini hati-hati, jangan asal mencoret ya. Ini 600, ini 600, dicoret jeret-jeret. Nah, nanti malah keliru. Ini ada dalam kurung. Selesaikan dulu yang dalam kurung ini atau mengalihkan dengan yang ada di dalam kurung masing-masing ini gitu. Sehingga yang benar adalah begini, 1 min 2 per 3. 2 per 3 dari mana? 400 per 600, sederhanakan 4 per 6. 4 per 6 itu berarti 2 per 3. Nah, 2 per 3. 1 dikurangi 2 per 3. 1 di sini mengandung 3 per 3, itu kan? Disamakan penyebutnya ini, 3 per 3. 3 kurangi 2, 1. Jadinya 1 per 3. Nah, 1 per 3 kali 600. Artinya sama saja dengan 600 dibagi 3. Sehingga hasilnya 200 Joule. Itu. Ya, fisikanya sebenarnya di sini. Ya, mulai dari sini kita bisa memaknai soal ini, ya. Datanya apa saja, ya. Besaran-besaran yang diketahui apa? Ditanyakan apa? Rumusnya apa? Nah, kalau sudah punya rumus, datanya ada, kan tinggal memasukkan. Nah, ini hanya urusan menghitung saja. Itu. Baik, soal nomor 1 itu. Sekarang kita ke soal nomor 2. Suatu mesin Carnot jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin akan mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, tentukanlah efisiensi mesin sekarang. Jadi di sini ada reservoir panas bersuhu 400 Kelvin. Reservoir itu apa ya? Reservoir itu tandon ya. Penampungan itu. Reservoir. Data yang diketahui dari soal langsung saja T1 ya, 400 Kelvin, suhu panas atau suhu tinggi. Kemudian T1 aksen. Apa ini T1 aksen? Kan ini ada kondisi 1 dan kondisi kedua. Kondisi pertama suhu panasnya 400 Kelvin. Kemudian pada kondisi kedua suhu panasnya dirubah menjadi 640 Kelvin. Sama-sama suhu panas, maka saya tidak menyebutnya T2 ya, tapi tetap T1, tapi T1 aksen. Gitu. Daripada pakai angka nanti malah rancu. T1 2, T1 1. Nah, udah pakai aksen aja. T1 aksen 640 Kelvin. Efisiensinya pertama 40% atau 0,4. Nah, pertanyaannya berapa efisiensi sekarang? Berarti eta aksen. Dengan catatan bahwa ini T2 tetap.
Ya, dari soal ini tidak disinggung T2. Oh, berarti T2-nya tetap aja. Yang berubah adalah T1-nya. Dengan T2 tetap, eta aksen ya, efisiensi, kita baca eta ini, eta aksennya jadi berapa? Nah, dengan persamaan atau formulasi untuk menentukan eta 1 min T2 per T1 kali 100%, kita keluarkan T2 ya, cari T2-nya dulu. Sama dengan 1 min eta kali T1. Nah, T2-nya tetap, maka kita bisa buat persamaan seperti ini. Atau juga bisa dengan langkah yang lain, menentukan T2 dulu, ya, menentukan T2, nanti T2-nya dipakai lagi ketika kita mencari eta aksen. Itu bisa, atau langsung saja buat persamaan, karena T2-nya tetap sama, ya, maka T2 yang pertama ini 1 min eta kali T1, ya, kemudian eta T2 yang berikutnya kan tetap masih sama, T2-nya tetap sama, maka di T1 aksen maka etanya eta aksen, 1 min eta aksen T1 aksen. Nah, saya pakai yang ini ya, saya pakai yang ini, langsung masukkan angkanya. 1 min 0,4 ya, eta ini 40% itu 0,4 kali T1 400 sama dengan 1 min eta aksen kali T1 aksen 640 ya, ketemu ini 0,6 kali 400 terus 640 min 640 eta aksen ya, saya jabarkan ini, kalikan dengan yang di dalam kurung. Lanjut seperti ini ya, sudah dihitung. Berikutnya ini, kemudian ya baru eta aksen sama dengan 400 per 640. 400 dari mana? 640 dikurangi 240, ya kan? 400 ini dibagi 640, sehingga hasilnya ini. Eta aksennya adalah 0,625 secara desimal. Kalau presentasinya menjadi 62,5%. Itu nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi, ya, suhunya 800 Kelvin, mempunyai efisiensi sebesar 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 50%, berapakah suhu reservoir suhu tinggi sekarang? Nah, kalau tadi kan kita mau mencari eta aksen, sudah ada T1 dan T1 aksen. Soal yang nomor 3 ini ada T1, kita nyari T1 aksen karena sudah ada eta dan eta aksen. Jadi masih sejenis soalnya ini. Nah, cuman saran yang lain yang ditanyakan. T1 800, etanya 40% atau 0,4, eta aksen 50% atau 0,5, ya, T2-nya tetap tidak berubah. Berapakah T1 aksen? T1 aksen berarti sama dengan ini, persamanya dari T2 sama dengan 1 min eta kali T1. Kita pakai lagi. Ini, masukkan angka, dihitung. Ya, 1 min 0,4 berarti 0,6 kalikan 800, yang sini 1 min setengah berarti setengah T1 aksen, semakin kelihatan. Nah, ini kalikan jadi 480 sama dengan setengah T1 aksen. Sangat sudah jelas di sini ya, hingga T1 aksen sama dengan ya, 480 kali 2 ya, 480 kali 2. Kok kali 2 gimana ini? Ya kan sama aja dengan 480 dibagi setengah gitu kan. 480 bagi setengah ya sama dengan 480 kali 2 ya. Hasilnya adalah T1 aksen 960 Kelvin. Itu soal nomor 3. Soal nomor 4. Nah, ini gambar. Ya, gambar proses termodinamika. Ada proses
ada berbagai proses ini ya, nanti kita bahas. Jika kalori yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 Joule, tentukan yang pertama efisiensi mesin Carnot, yang B usaha mesin Carnot, C ini perbandingan kalornya, dan yang D jenis prosesnya ya. Nanti kita akan tentukan prosesnya apa toh ini. Kita mulai aja yang pertama ya. Jadi ketahui T1-nya 500 Kelvin. Dari mana? Dari sini. 227 derajat Celcius. Ini suhu tinggi T1. Jadikan Kelvin ya, berarti ditambah 273. Maka saya tulis langsung 500. T2 300. Dari mana? Dari 27 derajat Celcius. Ya, tambahkan 273. Dalam Kelvin menjadi 300. Nah, Q1 1200. Nah, yang pertama efisiensinya berapa? Nah, pakai persamaan ini, masukkan angkanya 1 min 300 per 500 kali 100%. Ya, etanya sama dengan 40%. Ini yang pertanyaan pertama, efisiensi mesin. Yang kedua, pertanyaan kedua, usaha mesin. Ya, jadi cari W-nya ya, kita cari W. Dengan masukkan angka ini tadi, KW ini 0,4, W 1200. Kok 100%-nya hilang, kenapa ini? 100% itu kan 1 ya, 100 per 100 kan 1. 1, sini tuh, sini sebenarnya angka 1 ya. Berarti ini 40% kan 40 per 100. Saya tulis 0,4 di sini 1. Sehingga W-nya ketemu ini 480 Joule. Dari 0,4 kali 1200. Yang C, perbandingan kalor yang dibuang. Nah, ini Q2 kemudian Q1 min W. Q2-nya kita ketemukan 720 Joule. Nah, sehingga ya, perbandingan kalor dibuang di suhu rendah Q2 dibanding dengan usahanya ya 720 per 480. W-nya tadi ini W-nya. Maka perbandingannya adalah 3:2 ya, atau 3/2. Ini sudah ketemu. Jenis prosesnya, nah ini. Mulai yang pertama, AB itu adalah pemuaian isotermis. Volume bertambah, suhunya tetap. Dari BC, di proses B ke C ya, nanti dicek lagi gambarnya itu. Pemuaian adiabatis, volume bertambah tapi suhu turun. CD, pemampatan isotermal, jadi volumenya menyusut ya. Pemampatan, maaf ini keliru nih, volume bertambah. Pemampatan, harusnya kan volumenya menyusut ya. Volumenya berkurang atau menyusut. Pemampatan adiabatis, ya, volume berkurang, suhu naik. Jadi ini, mohon maaf ini ya, harusnya pemampatan itu berarti kan volume berkurang, ya, menyusut. Kalau pemuaian volumenya bertambah. Soal terakhir. Sebuah mesin pendingin dengan reservoir suhu rendah min 15 derajat Celcius, suhu antara reservoir suhu tinggi dan suhu rendahnya 40 derajat Celcius ya, selisihnya. Tentukan koefisien performansi mesin tersebut. Kita ketahui T2 ya, ini suhu rendah min 15 derajat berarti 258 Kelvin. Selisihnya T1 min T2 40 Kelvin. Ditanyakan koefisien performansi KP. Nah, jawabnya ini dengan rumus ini KP T2 per T1 min T2. Masukkan angkanya, sudah ada semuanya. T2-nya 258, selisihnya 40 Kelvin. Dari soal sudah ditentukan. Nah, sehingga KP-nya 6,45. Itu pembahasan soal kali ini tentang termodinamika ya. Pada bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.